Nah, yang terakhir adalah dengan adanya set kursor. Nah, set kursor sendiri adalah di program Proteusnya saya menggunakan LCD untuk mengaplikasikannya. Set kursor sendiri biasanya diaplikasikan di LCD. Nah, sebagai contoh, sebuah Arduino Uno memiliki pin digital sebanyak 13 buah. Nah, jika kita menggunakan separuhnya untuk menggantikan LCD, berarti kita hanya punya alternatif sekitar 6 atau 7 pin untuk menggantikan perangkat lain. Misalnya motor DC ya, sensor cahaya, keypad, dan input dan output device lainnya. Sekarang tergantung pada sistem kita, cukup atau tidak jika harus menggunakan 6 atau 7 pin khususnya untuk bekerja dengan LCD saja. Jika tidak cukup, maka kita mengubah jalur kendali LCD dari paralel ke serial I2C. Penggunaan modul I2C converter sehingga kita hanya membutuhkan 2 jalur kabel saja. Nah, karena set kursor sendiri itu berada pada liquid crystal, maka kita langsung mengekspornya di file, kita klik example, kita cari yang namanya liquid crystal, dan di sini ada set kursor. Nah, muncul jendela baru. Nah, di sini ada beberapa penjelasan mengenai pinnya. Nah, LCD RS pin to digital, jadi untuk pin ke digitalnya adalah pin 12. Pin 11 adalah untuk menghubungkan pin digital, enable to pin. Nah, maka D4, D5, D6 dan seterusnya adalah untuk 5, 4, 3, 2. Nah, biasanya ini menggunakan diberi beban 10K ohm. Menggunakan sumber 5 volt dan di ground. Wiper to LCD-nya adalah pin 3. Untuk liquid kristalnya ini ada liquid kristal memiliki beberapa pin yang namanya RS, N, D4, D5, D6 dan D7. Nah, di sini ini D6 dan D7 itu sendiri semua kita hubungkan pada pin 5, 4, 3, 2 pada Arduino-nya. Nah, sekarang sebelum itu boardnya kita sesuaikan, yaitu Arduino Uno sudah, lalu kita save as. Setelah kita save as, kita compiling ke hex karena Arduino di Proteus sendiri menggunakan program dengan jenis hex. Nah, karena udah down compiling head, kita lanjut ke Proteusnya. Nah, yang terakhir saya akan menjelaskan mengenai rangkaian set kursor liquid crystal. Nah, di sini tuh digunakan beberapa komponen, yaitu ada Arduino Uno R3 karena disesuaikan dengan board yang ada di aplikasi Arduino. Yang selanjutnya kita menggunakan LCD sendiri. Yang terakhir, jangan lupa kita grounding. Nah, yang pin yang kita grounding adalah E1, VSS dan E1. Selanjutnya adalah E1. Nah, untuk pin yang selanjutnya kita hubungkan pada digital adalah 4 dan 6. A0 kita hubungkan pada pin 12 dan A0 dan E2. Kita hubungkan ke 11. Nah, setelah itu kita rangkai untuk D0 sampai untuk D kita menggunakan pin D4, D5, D6 dan D7 kita hubungkan di pinnya digital 5, 2, 3, 4, 5.
Jadi mulai D4, kita hubungkan D4 dengan 5. D7, D2. Nah, saya akan menjelaskan mengenai pin-pin yang dihubungkan. Nah, untuk mengaplikasikan set kursor, maka rangkaian Proteus yang digunakan adalah Arduino Uno yang dihubungkan dengan LCD. Nah, ini sudah selesai dan jangan lupa kita grounding. Dengan memiliki power 4,7 volt sampai 5,3 volt, nah sumber LCD-nya dapat dipengaruhi tingkat kontras dengan tampilan LCD. Jadi, tingkat kontras LCD dapat dipengaruhi dari powernya. Nah, untuk penampilan data menggunakan pin 1 dan 0 untuk terhubung dengan microcontroller. Untuk pin data 0 sampai 7 membentuk data 4 menggunakan data 8 bit. Untuk mode 4 bit kita menggunakan pin 4, 5, 6 dan 7 dibiarkan bebas. Nah, ini 4. Karena kita menggunakan 8 bit maka 4, 5, 6 dan 7 tidak dibiarkan bebas. Nah, pada LCD konsumsi arusnya sendiri adalah 1 mA tanpa fitur lampu latar. Nah, modul tampilan LCD adalah alfanumerik yang artinya bisa memberikan tampilan huruf dan angka. Nah, terdapat 2 baris, tiap barisnya mencetak karakter, dapat bekerja dengan mode 4 dan 8 bit, memiliki 2 backlight yaitu warna hijau dan biru. Nah, saya akan memasukkan program Arduino yang telah kita program sebelumnya ke dalam Arduino yang ada di Proteus. Kita klik 2 kali, kita klik gambar folder, set cursor, nah, hex. Kita open, oke. Lalu kita simulasikan. Nah, di sini tampilannya sudah berubah menjadi warna hijau muda karena ini sudah bisa kita pakai dan kita tinggal memasukkan di program Arduino mau kata-kata apa yang atau word yang akan kita tampilkan di LCD-nya. Nah, sekian example library dari kelompok kami. Barangkali ada kekurangan atau salah kata mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.